Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Operasi 2, yang dimana di sini yaitu jawaban pada bagian A. Yang pertama, langkah-langkah dalam metode Hungarian. Langkah pertama, yaitu setiap elemen pada setiap baris matriks, biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Langkah kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari metrik yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Langkah tiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum, tetapi jika belum, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Langkah keempat, pilih elemen terkecil dari metrik yang diperoleh pada langkah ketiga yang tidak dilewati garis. Gunakanlah elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis. Dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali, ulangi langkah ketiga sampai tabel optimum. Dan langkah yang kelima yaitu alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yang menyebabkan terjadinya antrian, yaitu antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga penggunaan fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan masalah maksimasi. Untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah minimasi, yaitu yang pertama, menyusun tabel biaya. Yang kedua, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih biaya terkecil dari setiap baris, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil dari setiap baris, sehingga menghasilkan metrik biaya yang telah dikurangi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pengurangan kolom. Pengurangan kolom hanya dilakukan pada kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Bila pengurangan baris telah berhasil paling sedikit atau 1 0 pada setiap kolom, maka pengurangan kolom tidak perlu dilakukan. Yang keempat, membentuk penugasan optimum. Dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Jika jumlah garis sama dengan jumlah garis atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi atau dilanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk penyelesaian masalah maksimasi. Yang pertama, seluruh elemen setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dari baris yang sama, yang menghasilkan metrik opportunity loss yang seharusnya bernilai negatif. Yang kedua, meminimumkan metrik opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom atau yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Yang keempat, sama halnya dengan masalah minimasi, jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka harus dilakukan revisi tabel. Yang kelima, setelah melakukan revisi tabel, kembali ke langkah C atau langkah ketiga. Yang keenam, tabel penugasan dihubungkan dengan assignment problem. Selanjutnya, ini saya akan menjawab jawaban pada bagian C, yang dimana soalnya yaitu mengenai video. Yang pertama, judul pada video pertama yaitu mengenai teori antrian, struktur dasar antrian. Video kedua berjudul metode penugasan minimasi.
Yang video ketiga berjudul metode penugasan atau riset operasi. Yang kedua, pembicara pada video pertama yaitu Mukti Ratnadewi SSI MSc. Dan pembicara pada video kedua yaitu Anya Nuria Manikam. Pembicara pada video ketiga yaitu Dr. Beni Osta Nababan SPI MSI dan Dr. Yesi Dewita Sari SPI MSI. Selanjutnya yang ketiga, pada video pertama membahas mengenai pengertian teori antrian, yaitu memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Selanjutnya pada video kedua membahas mengenai pengertian metode penugasan, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terhubung dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalah seperti tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda pula. Serta video kedua juga membahas mengenai penyelesaian kasus. Dan video ketiga membahas tentang pentingnya metode penugasan karena kita sering dihadapkan pada orang per orang terhadap suatu pekerjaan. Misalkan, si A lebih cepat mengerjakan pekerjaan satu dibandingkan si B. Sedangkan si B bisa lebih cepat mengerjakan pekerjaan kedua dibanding dengan si A. Sehingga kita perlu memberikan penugasan untuk masing-masing orang terhadap suatu bidang pekerjaan tertentu. Untuk soal keempat, jawaban saya dari menonton ketiga video tersebut, saya dapat lebih memahami tentang teori antrian, struktur dasar antrian, dan lebih memahami tentang metode penugasan minimasi serta metode penugasan atau riset operasi. Selanjutnya yang kelima, saya akan menerapkan penentuan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi, serta mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan dalam manajemen operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sekianlah jawaban UAS saya mengenai manajemen operasi 2. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mengerjakan yaitu soal UAS bagian B tentang penyelesaian kasus 1, yang dimana soalnya yaitu diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas. Dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan yaitu tentukan pengalokasian optimal pekerjaan karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Nah, untuk penyelesaian pertama ini, yaitu kita meminimalkan atau menggunakan penugasan minimasi. Dengan langkah pertama, yaitu pertama-tama kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, yaitu kita lihat pada tabel, pada baris Paijo ini biaya terkecil yaitu 50. Pada baris Paijah biaya terkecil yaitu 45. Pada barisan Wanto biaya terkecil yaitu 50. Dan pada baris Wanti biaya terkecil 40. Nah, jadi untuk di sini kita isi dengan 65 ini dikurangkan 50, karena 50 ini itu biaya terkecil pada baris Paijo, yaitu 65 dikurang 50 adalah 15. 50 dikurangi 50, 0.
60 dikurang 50, 10. Dan 70 dikurangi 50 yaitu 20. Nah, begitupun seterusnya pada baris paijah, 55 ini dikurangi 45 yaitu 10. 45 dikurang 45, 0. 60 dikurangi 45 yaitu 15. Serta 55 dikurangi 45 yaitu 10. Nah, selanjutnya pun kita ulangi dengan cara yang sama. Nah, setelah dapat hasil semua yang ada di tabel ini, langkah kedua atau langkah selanjutnya yaitu memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Nah, dan ternyata kolom memotong dan mengemas ini belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut dengan langkah selanjutnya. Nah, setelah mengurangi semua nilai yang ada pada kolom memotong dan mengemas dan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalkan jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau satu pekerjaan. Nah, perhatikan pada tabel ini, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris Wanto dan Wanti ini meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Pada langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Nah, seperti yang sudah saya kerjakan pada tabel ini, jadi pada baris paijo itu memiliki 2 0, maka di sini saya coret, serta di baris paijah memiliki 2 0 juga, jadi di sini juga saya coret, dan pada kolom adonan ini juga memiliki 2 0, saya coret juga. Nah, selanjutnya pada langkah kelima yaitu kita perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis, yaitu 10, 15, 10, 15, 15, dan 10. Nah, pilih nilai yang paling kecil, kemudian nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Nah, jadi di sini nilai terkecil yaitu 10. Nah, setelah dikerjakan, maka inilah hasilnya, yaitu pada baris paijo, adonan dengan biaya 25, pada kolom memasak yaitu 0, memotong 0, mengemas 0, dan paijah adonan 20, memasak 0, memotong 5, dan mengemas 0. Begitupun pada Wanti dan Wanto. Dan ternyata tabel penugasan ini sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0, yaitu di mana sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Nah, di sini paijo yaitu pada baris memotong dan kolom memotong, paijah pada baris memasak dan kolom memasak, Wanto pada baris adonan dan kolom adonan, Wanti pada baris mengemas dan kolom mengemas. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa paijo dialokasikan pada tugas memotong, sedangkan paijah dialokasikan pada tugas memasak, Wanto dialokasikan pada tugas adonan, serta Wanti dialokasikan pada tugas mengemas. Untuk schedule penugasan optimal, yaitu paijo
ditugaskan untuk memotong dengan biaya 60, Paija ditugaskan untuk memasak dengan biaya 45, Wanto ditugaskan untuk adonan dengan biaya 50, dan Wanti ditugaskan untuk mengemas dengan biaya 60, dan jumlahnya yaitu 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000, yaitu yang terdapat pada soal awal, sama dengan 215.000 per hari. Nah, jadi untuk kasus 1 sudah saya selesaikan dengan menggunakan cara penugasan minimasi, yaitu meminimalkan. Selanjutnya saya akan mengerjakan kasus kedua, yaitu soalnya perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu ada kota Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, Semparuk. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungarian sebagai berikut. Nah, terdapat 5 karyawan, yaitu Ali, Badu, Painem, Siti, dan Paijo. Jadi untuk kasus 2 ini menggunakan penyelesaian maksimasi, yang dimana langkah pertama yaitu seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, yang dimana pada baris Ali sendiri nilai maksimum atau nilai terbesar yaitu 15, ini saya kolom, dan pada baris Badu nilai tertinggi yaitu 15, pada baris Painem nilai tertinggi yaitu 12, pada baris Siti nilai tertinggi yaitu 16, dan pada baris Paijo nilai tertinggi yaitu 17. Jika kita kurangi, 10 dikurangi 15 yaitu hasilnya 5, 12 dikurang 15 yaitu 3, 10 dikurang 15 5, 8 dikurang 15 7, dan 15 dikurangi 15 0. Selanjutnya 14 dikurang 15 1, 10 dikurang 15 hasilnya 5, 9 dikurang 15 sama dengan 6, 15 dikurang 15 0, dan 13 dikurang 15 2. Selanjutnya 9 dikurang 12 3, 8 dikurang 12 4, 7 dikurang 12 5, 8 dikurang 12 4, 12 dikurang 12 0. Nah, begitupun seterusnya, 13 dikurang 16, 15 dikurang 16, dan selanjutnya. Maka diperoleh pada tabel ini yaitu hasil berikut. Nah, pada langkah selanjutnya, yaitu dalam langkah kedua, kita mencari nilai minimum pada masing-masing kolom. Kemudian dikurangkan dengan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Nah, jika tadi kita memilih nilai maksimum pada setiap baris, sekarang kita memilih nilai minimum pada setiap kolom. Yang dimana pada kolom Singkawang ini nilai minimum yaitu 1, pada kolom Landak nilai minimum 1, pada kolom Pemangkat nilai minimum 3, pada kolom Mempawah nilai minimum 0, dan pada kolom Semparuk nilai minimum yaitu 0. Kemudian kita kurangkan nilai pada setiap kolom dengan nilai minimum yang sudah kita kolomkan ini. Kemudian dapatlah hasil dalam tabel sebagai berikut. Kemudian kita coret yang dimana terdapat 0 terbanyak, mau itu secara horizontal atau secara vertikal. Nah, di sini pada kolom Semparuk 0, terdapat 3 0, di sini kita coret. Selanjutnya pada baris Badu juga terdapat 2 0, jadi kita coret. Pada baris Siti juga kita coret.
Dan terakhir pada baris paijo terdapat 2 nol juga, jadi kita coret. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita lihat nilai terkecil dari yang tidak tercoret, yang dimana nilai terkecilnya yaitu 2. Nah, jadi yang tidak tercoret kita kurangkan dengan 2, sedangkan yang sudah tercoret tidak usah kita apa-apakan. Dan yang berpotongan yaitu kita tambahkan dengan nilai terkecil, yaitu ditambahkan dengan 2. Maka diperolehlah hasil 4 kurangi 2 yaitu 2. 2 dikurang 2 0. 2 dikurang 2 0. 7 dikurang 2 5. Nah, 0 tetap karena dia sudah tercoret. Dan 0 tetap. 4 3 0. Nah, 2 ini karena dia termasuk dalam nilai yang terkena garis yang berpotongan, maka kita tambahkan dengan 2 yaitu 4. Dan 2 dikurangi 2 yaitu 0. 3 dikurang 2 1. 2 dikurang 2 0. 4 dikurang 2 2. Dan ini tetap 0. Ini juga karena sudah tercoret, jadi tetap 2 0 5. 0 5 ini ditambah 2 jadi hasilnya 7. 6 tetap. 3 0 6 dan 0 karena terdapat di garis yang berpotongan, jadi ditambah 2 hasilnya 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat coret lagi nilai 0 terbanyak. Di sini ini nolnya 3, jadi di sini kita coret. Dan ini kita coret. Ini juga kita coret. Dan pada kolom gawang kita coret karena terdapat 2 0. Nah, terakhir pada kolom bawah juga terdapat 2 0, jadi kita coret. Nah, dan ada satu lagi ini kita coret. Nah, jika sudah seperti ini, yang dimana jumlah garis pada baris dan jumlah garis pada kolom yaitu sama, maka sudah bisa kita nyatakan itu tabel ini dinyatakan optimal. Nah, maka diperolehlah untuk kesimpulan schedule penugasan optimal, yang dimana karyawan Ali ditugaskan di kota Landak, karyawan Badu ditugaskan di kota Singkawang, karyawan Painem ditugaskan di kota Semparuk, Siti ditugaskan di kota Mempawah, serta Paijo ditugaskan di kota Pemangkat. Yang dimana Ali ini dengan biaya yaitu 12. Selanjutnya untuk Badu dengan biaya 14. Painem dengan biaya 12. Dan Siti dengan biaya itu 16. Setelah yang terakhir Paijo biaya 14. Maka diperolehlah hasil yaitu 68. Nah, sekianlah jawaban saya, penyelesaian saya mengenai tugas bagian B, yaitu mengerjakan kasus 1 dan kasus 2. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.